Shalom saudara. Luar biasa, sebuah kehormatan. Mana Bunita? Nanti jangan kaget ya saudara kalau lihat Bunita berapi-api, sayanya tenang begitu ya. Saya nggak tahu kalau hari ini beliau ada di depan ya. Saya jadi lihat catatan saya mencoba men-skip segala yang berbau bahasa Inggris karena beliau ternyata bagus banget bahasa Inggrisnya. Serius ya. Jadi saya coba khotbah dalam bahasa Indonesia saja supaya saya tidak bersaing dengan beliau. Oke. Saya sampai bingung mau Yosua 10 ayat yang ke-12. Ya. Yosua 10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Lalu Yosua berkata kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Oke. Sudah hari ini siap untuk 3 sesi? Sesi pertama Bunita, kedua saya, nanti terakhir mama saya ya. Enggak. Biar klop gitu loh sekeluarga ya maju. Nanti kalau perlu Yehuda ada, Mima ada. Saudara, waktu saya baca ayat ini, kalau saudara baca ayat ini, menurut saudara Joshua ini orang hebat bukan? Hebat ya. Semakin saya baca ayat ini, semakin saya melihat apa hebatnya saya ya, begitu. Siapa saya gitu kan? Orang istilahnya menghentikan sesuatu aja belum tentu bisa, ini matahari dihentikan begitu. Saudara, kemarin kita dikasih tugas buat ke bangsa-bangsa. Ya. Sejujurnya kalau saudara mungkin ada yang ngalamin sama seperti saya begitu. Setiap hari Senin, Sabtu, Minggu ada kesaksian selalu. Benar ya? Saya lihat mereka ini luar biasa loh. Pulang dari bangsa-bangsa, saya pergi ke Afrika Selatan. Itu benar-benar yang namanya suara itu muncul di telinga saya. Dan semakin hari, semakin saya datang ke ibadah, suara itu bukannya semakin meredup begitu ya. Saya lihat yang Pak Daniel Ferry yang cuma diam-diam gitu 10.000, 20.000 orang. Luar biasa. Saya itu dengar di telinga, kamu berapa orang sih di sana? Gitu. Ya kan? Benar gak? Ada yang ngalamin? Ada yang senasib sama saya? Gak jujur saudara berarti. Saudara gak jujur. Saya tanya lagi, siapa yang senasib sama saya? Ya udah angkat tangan dalam hatimu lah begitu ya. Jujurlah di hadapan Tuhan. Belum lagi Bunita. Wah, saya lihat foto-fotonya tuh di tengah kampung. Gak ada yang sepi. Dia buat semuanya. Wah, luar biasa lah pokoknya. Sampai di bandara aja petugas gak ada yang diperhatiin sama dia. Dibabasin semua. Gitu. Bahkan saya jemput di bandara aja dia gak ngenalin saya. Dia ngomong, kamu jemput saya di bandara lah. Gimana sih? Orang saya ada di sampingnya padahal. Saudara, itu suara-suara benar-benar membuat apa ya? Kalau kita ini nggak ngerti, nanti kita akan baca selanjutnya ya. Kita akan baca selanjutnya dan saya berharap saudara akan mengerti tentang hal ini. Agak nanti ujung-ujungnya ya sedikit nyambung lah sama apa yang Bunita ngomong ya. Begitu.
Joshua ini orang hebat. Alkitab mencatat seperti itu. Dan seringkali kita ini ngerasa kayak tidak berarti apa-apa. Itu enggak berhenti sampai di situ loh saudara ya. Ada ditulis di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Yakobus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Ini ada satu pribadi lagi di dalam Alkitab, ditulis dia juga luar biasa. Ditulis gini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara kalau baca ini lagi, ini kan kayak saudara dengerin kesaksian demi kesaksian tadi, benar ya? Tadi menghentikan matahari dan bulan, yang Elia ini menghentikan hujan loh. Ya, 3 tahun 6 bulan. Ya. Tapi Alkitab ngomong gini, Elia adalah manusia biasa. Dan setelah saya baca, saya tidak pernah mendapatkan Alkitab menulis seperti ini. Elia jauh lebih hebat daripada Joshua. Benar? Atau dikatakan sebaliknya, Joshua jauh lebih perkasa daripada Elia. Karena dia yang dihentikan adalah matahari dan bulan. Saudara ngerti Tuhan sedang mau ngomong apa dalam hidup kita? Tuhan seakan-akan ngomong gini, nak, setiap dari engkau itu punya dalam tanda petik ya, kehebatan masing-masing. Itu yang luar biasa dari Alkitab ini loh. Dia gak pernah ngomong Abraham lebih baik daripada Musa. Musa lebih banyak mengasihi daripada siapa, begitu. Ngerti ya? Dan pada waktu saya baca ini Tuhan ngomong semua itu nak, itu manusia biasa. Manusia biasa. Tapi dikatakan kan selanjutnya seperti itu. Dia apa? Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Gitu kan? Nah, saya mempelajari saudara. Saya mempelajari seperti ini. Mana ya ayatnya? Saya tulisnya lompat-lompat soalnya. Nih, Matius 16 ya, kita baca. Ini ayat yang sering kali kita baca. Matius 16 itu mengatakan demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya mau tanya kepada saudara, ayat ini apakah cuma ditujukan kepada Joshua? Kepada Elia? Kepada Pak Daniel Ferry? Kepada Bunita, kepada Bu Puji, kepada Pak Stefanus, apakah cuman kepada mereka ataukah buat setiap dari kita? Setiap dari kita. Benar ya? Benar ya? Benar ya? Saudara, saya mau kasih tahu seperti ini. Seperti tadi yang dikatakan Bunita. Ada saat-saat beliau dikasih suntikan adrenalin lah istilahnya begitu ya. Bunita luar biasa, sanggup. Itu kayak, wow, habis itu tepuk tangan. Habis itu pulang menghadapi apa? Realita. Benar ya? Loh sama loh, setiap kita nanti akan ngalamin yang seperti itu. Saudara mungkin berpikir kalau ada di tengah-tengah jemaat yang seperti itu, seperti ini seakan-akan saudara udah yang paling sakti daripada semua orang Kristen istilahnya gitu. Tapi sejujurnya engkau akan diuji, engkau akan dilihat oleh Tuhan pada saat apa? Pada saat engkau sendiri. Pada saat engkau sendiri. Di situ justru akan terlihat apa hubunganmu dengan Tuhan. Seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Seberapa engkau punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Di situ akan terlihat. Di masa-masa saat engkau sendiri dengan Tuhan. Ya. Itu makanya salah satu hal nih ya.
Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah seperti ini. Ini di mana ya? Oh ya, Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 19 dikatakan gini. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hidupnya. Ya, dia punya hubungan yang luar biasa dengan Bapa. Sehingga apapun yang dia kerjakan, yang tadi ditulis di mana Matius berapa tadi 16 ya. Sehingga itu berlaku buat hidupnya. Sehingga pada saat dia ngomong sembuh, engkau melihat, orang itu akan melihat. Kenapa? Karena dia lihat Bapaknya. Dia lihat contoh yang di atas. Seperti itu. Karena kalau dia tidak melihat apa yang Bapak kerjakan, dia juga gak sanggup kerjakan itu. Sekali lagi saudara, setiap kita nanti satu hari kita akan diuji sama-sama. Ya. Seorang demi seorang engkau punya hubungan seperti apa dengan Tuhan. Nah, satu ayat yang terakhir yang saya akan bacakan ini luar biasa menurut saya. Ayat yang terakhir ya. Matius 18. Ini yang membuat saya akhirnya makin mengerti. Kalau tadi Bu Nita ngomong dia mulai melambat. Ibu In kok punya kecepatannya luar biasa gitu ya. Enggak pernah nginjek rem sama sekali itu. Tambah masuk giginya lebih kenceng lagi. Tancap gasnya lebih lagi. Begitu. Ternyata kuncinya seperti ini. Matius 18 ayat 19 dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, seringkali kita memakai ayat ini 2-3 orang kumpul. Gitu. Nah, saudara, pertanyaan saya pada waktu baca ini gini, Tuhan mau menguji kita masing-masing, sendiri-sendiri. Gimana kita mau sepakat? Orang sendiri kok. Ngerti ya? Ngerti enggak? Ayatnya ngomong 2-3 orang berkumpul, sepakat, aku ada di tengah-tengah. Ya, artinya kita mau minta apa aja seperti yang Matius bilang, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga, apa yang kita ikat semua terikat, begitu kan? Lah kalau kita diuji sendiri-sendiri bagaimana? Mau sepakat sama siapa? Saya tanya. Sama Tuhan. Loh ayatnya 2-3 orang loh. Gak berlaku dong berarti. Jebakan itu jebakan ya. Ada satu hal yang Tuhan ajarkan seperti ini saudara. Pada waktu saya merenungkan hal ini. Nanti ya. Pada waktu saya pelajari tentang hal ini. Ternyata kata 2 orang. Itu di dalam bahasa Inggrisnya itu dipakai kata twain. Ya. Dan twain itu artinya adalah kembar. Kembar. Ya. Twain, bukan twin. Twin itu juga kembar, twin juga kembar begitu ya. Tapi dipakai kata twain artinya kembar. Saudara, kalau kita ini mau punya kecepatan yang sama dengan Tuhan. Artinya kalau nanti kita diuji sendiri-sendiri. Artinya setiap kita itu harus kembar. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Kembar itu seperti ini loh saudara. Ya, saya ini dulu pada waktu sekolah pernah punya teman kembar. Gitu. Itu sudah kami coba pisahkan jauh-jauh. Ya. Yang satu sakit, satu ikut sakit loh. Yang satu naksir cewek sukanya rambut panjang, satu sukanya cewek rambut panjang. Itu kembar. Jadi artinya kalau kita ini mungkin saudara merasa bahwa engkau enggak hebat atau apa, mungkin kita belum jadi kembarannya Tuhan. Kalau sudah jadi kembarannya Tuhan itu artinya adalah
Kalau Tuhan mau engkau sekarang bergerak ke provinsi 2 tahun nak duduki buat sesuatu. Ya engkau akan kerjakan itu. Kenapa? Karena kerinduan hatinya itu jadi kerinduan hatimu. Benar? Ngerti ya? Saya ini tadi duduk di situ saya membayangin ya. Ini Bunita aja jerit loh buat lari ke depan. Apalagi yang model kayak saya begitu kan. Ini harus apa? Harus jerit, gulung-gulung dan teriak-teriak mungkin. Benar-benar minta tolong sama Tuhan. Sekali lagi saudara, kita ini harus jadi kembarannya Tuhan. Karena dengan seperti itu, tadi Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Pada waktu dia melihat Bapa melakukan sesuatu, itu artinya dia sedang jadi kembarannya Bapa di surga. Bapa di surga ngomong sembuhkan yang buta, dia sembuhkan yang buta. Itu kenapa Tuhan Yesus punya kecepatan yang sama dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Dan saya mau kasih tahu saudara, ini ya, ini kalau tadi Bunita kasih ignore lah tentang apa spiritual fat lah, parasitic sin lah. Oh, itu bahasa-bahasa yang keren loh. Itu nancep banget di pikiran saya. Oh, benar ya Bu ya? Oh, benar, luar biasa itu. Saya aja sampai tadi harus mengingat-ingat. Spiritual fat, parasitic sin. Nah, ignore. Nah, ya kan? Ada satu lagi, sloth. Bacanya sloth, Bu. Ada. Bukan slot. Kalau slot itu ruang gitulah ya, gitu. Itu sloth. Itu kalau saudara istilahnya berjemaah seperti ini loh. Tapi nanti kan saya bilang akan ada masanya saudara akan hadapi semuanya sendiri-sendiri. Dan itu enggak bisa kalau kita enggak ngerti bahwa setiap dari kita ini harus jadi kembarannya Tuhan. Ya. Pada saat kita jadi kembarannya Tuhan, semua akan ngomongnya seperti itu. Ya, Elia manusia biasa. Joshua manusia biasa. Cuman karena apa? Dia jadi kembarannya Tuhan doang. Ya kan? Ayatnya ditulis karena dia sungguh-sungguh berdoa. Cuman itu aja. Jadi biar pagi hari ini setiap kita ngerti kita harus jadi siapa di hadapan Tuhan. Karena apa yang di hatinya Tuhan, apa yang jadi kerinduannya, ya, itu harus jadi kerinduan kita. Kalau itu menyakiti hati Tuhan, itu di hati kita juga harus sakit. Ya, seringkali kalau yang seperti itu saya harus belajar, saudara. Saya seringkali kalau ngelihatnya banjir, gitu kan, ada orang, aduh kasihan, hati saya tuh seringkali gini, ya memang musim hujan kok ya banjir lah gitu, ya kan? Itu saya harus belajar loh. Artinya untuk, nah, bayangin kalau ibuin ngomong, ayo bergerak buat banjir, ngapain sih banjir bergerak kan gitu. Kalau kita tidak punya yang tadi ya DNA yang kembar sama Tuhan, kita nggak bisa itu, nggak bisa punya kecepatan yang sama, nggak bisa lari yang sama, nggak bisa punya tujuan yang sama, ngerti ya? Jadi ayo pagi hari ini saya ajak setiap kita untuk benar-benar minta sama Tuhan, kita jadi kembarannya Tuhan. Karena itu yang akan membuat hati kita ini terkoneksi. Itu yang membuat kita ini bisa melakukan hal-hal yang sama seperti Joshua dan Elia. Bahkan orang-orang yang hebat yang ditulis di dalam Alkitab. Mari kita ajak setiap kita untuk berdoa. Saya ajak setiap kita untuk berdoa.